Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Novi selaku dosen mata kuliah analisis data bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai uji Kruskal-Wallis. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fauza Fikri Kirana. Adapun anggota kelompok 10 yaitu Resni Atika dan Tasya Salsabila. Oke, selanjutnya pembacaan materi akan disampaikan oleh Saudari Tasya. Oke, baik. Terima kasih moderator. Yang pertama, pengertian Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji non-parametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala data numerik, interval atau rasio, dan skala ordinal. Next. Uji Kruskal-Wallis merupakan uji statistik non-parametrik untuk K-sampel independen. Uji ini digunakan sebagai alternatif ketika ANOVA satu arah dalam statistik parametrik tidak dapat dipakai karena tidak terpenuhinya asumsi yang diharuskan dalam ANOVA satu arah. Next. Hipotesis nol dari uji Kruskal-Wallis menyatakan bahwa K-sampel berasal dari populasi yang sama atau dari populasi yang identik. Sedangkan hipotesis alternatifnya bisa ditulis minimal ada sampel berasal dari populasi yang berbeda. Dalam menguji hipotesis nolnya diasumsikan variabel yang diteliti berdistribusi kontinu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Resni Atika. Selanjutnya yaitu untuk menghitung statistik Kruskal-Wallis terdapat dua rumus, di antara yang pertama yaitu H sama dengan kurung siku 12 per N kali N tambah 1 sigma K J sama dengan 1 RJ kuadrat per NJ kurangi 3 kali N tambah 1. Yang rumus yang ekuivalen dengan di samping yaitu H sama dengan 12 per N kali N tambah 1 sigma K J sama dengan 1 NJ RJ kurangi R kuadrat, di mana K sama dengan banyak kelompok, NJ sama dengan banyak sampel, JN sama dengan banyak sampel dalam semua populasi atau total NJ, RJ sama dengan jumlah ranking pada populasi ke J, J sama dengan 1, 2, hingga K, R sama dengan N tambah 1 per 2R sama dengan N tambah 1 per 2, atau rata-rata ranking sampel gabungan, yaitu rata-rata ranking ke J. Selanjutnya yaitu ketika terdapat dua atau lebih nilai yang sama, tidak harus dalam satu kelompok, maka setiap nilai yang sama tersebut diberi ranking rata-rata seperti pada prosedur ranking Spearman. Untuk mengoreksi efek dari ranking kembar, maka dihitung statistik Kruskal-Wallis atau dinamakan dengan H yang menggunakan faktor koreksi, yaitu dengan membagi nilai statistik Kruskal-Wallis dengan 1 kurangi sigma G I sama dengan 1 TI pangkat 3 kurangi TI per N pangkat 3 kurangi N, di mana G sama dengan banyaknya ranking yang kembar titik sama dengan banyak ranking kembar di kelompok ke IN, yaitu banyaknya sampel dalam semua populasi atau total NI. Dengan demikian, rumus statistik Kruskal-Wallis yang memasukkan faktor koreksi menjadi H sama dengan kurung siku 12 per N kali N tambah 1 sigma K J sama dengan 1 RJ kuadrat per NJ kurung siku kurangi 3 N kali N tambah 1 per 1 kurangi sigma G I sama dengan N TI pangkat 3 kurangi 1 kurangi TI per N pangkat 3 kurangi N. Selanjutnya yaitu prosedur uji Kruskal-Wallis.
Terdapat 4 prosedur. Yang pertama yaitu tentukan hipotesis penelitian H0 yang merupakan sampel berasal dari populasi yang sama, H1 yang merupakan sampel berasal dari populasi yang berbeda atau minimal ada satu yang berbeda. Yang kedua yaitu tentukan tingkat signifikansi yang dilambangkan dengan alfa. Hitung statistik uji atau H, masukkan nilai-nilai hasil observasi ke dalam tabel K kolom, lalu ranking seluruh nilai tersebut dari 1 sampai N, dari nilai terkecil ke nilai terbesar, kemudian hitung statistik hitung Okranki berdasarkan rumus yang diberikan di atas. Yang keempat yaitu tentukan wilayah kritisnya, yaitu tolak H0 jika H lebih dari sama dengan X kuadrat H lebih dari sama dengan X kuadrat pada tabel. Untuk sampel kecil, yaitu K sama dengan 3, dan NJ kurang dari sama dengan 5, dikalikan dengan NJ kurang dari sama dengan 5. Lihat pada tabel Kruskal-Wallis, sedangkan untuk sampel besar, NJ lebih besar dari 5 dikalikan dengan NJ lebih besar daripada 5. Pakai tabel chi-square dengan DB sama dengan K kurangi 1. Next. Terdapat contoh soal mengenai uji Kruskal-Wallis, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan prestasi belajar mahasiswa yang diajar oleh dosen A, dosen B, dan dosen C. Berdasarkan data berikut, apakah data disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar antara mahasiswa yang diajar oleh dosen A, B, dan C? Ujilah dengan alfa sama dengan 5%. Next. Pembahasan, yang pertama tentukan hipotesis penelitian. H0 yaitu prestasi belajar mahasiswa untuk ketiga dosen sama, H1 yaitu prestasi belajar mahasiswa untuk ketiga dosen berbeda, minimal ada satu yang berbeda taraf signifikansi. Alfa sama dengan 5%. Uji statistik dosen A, dosen B, dan dosen C sebagai berikut. Selanjutnya, K sama dengan 3, N sama dengan N1 plus N2 plus N3 sama dengan 15. R1 sama dengan 1 plus 4 plus 8 plus 10 sama dengan 23. R2 sama dengan 6,5 plus 6,5 plus 2 plus 13 plus 9 plus 4 sama dengan 41. R3 sama dengan 11 plus 14,5 plus 4 plus 12 plus 14,5 sama dengan 56. Selanjutnya masukkan kepada rumus uji Kruskal-Wallis, yaitu H sama dengan kurung siku 12 per N kali N plus 1, sigma K J sama dengan 1, RJ kuadrat per NJ kurung siku min 3 kali N plus 1, sama dengan 12 per 15 kali 15 plus 1, dikali 23 kuadrat per 4, ditambah 41 kuadrat per 6, ditambah 56 kuadrat per 5, dikurangi 3 dikali 15 plus 1, sama dengan 12 per 15 kali 16, dikali 529 per 4, ditambah 1681 per 6, ditambah 3136 per 5, dikurangi 3 kali 16, sama dengan 3,9808. Selanjutnya, karena terdapat ranking kembar, maka gunakan faktor koreksi, yakni FK sama dengan 1 dikurangi sigma G I sama dengan 1, dikali TI pangkat 3 kurangi TI, per N pangkat 3 dikurangi N, sama dengan 1 dikurangi 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 min 2 plus 2 pangkat 3 min 2 per 15 pangkat 3 min 15 sama dengan 0,996. Dengan demikian, statistik hitung Kruskal-Wallis menjadi H sama dengan 3,9808 per 0,996 sama dengan 3,997.
wilayah kritis, yaitu dengan alfa sama dengan 5% dan DB sama dengan 3 kurangi 1 sama dengan 2, didapat H tabel sama dengan 5,991 dilihat pada tabel X kuadrat. Keputusan, yaitu karena H hitung kurang dari H tabel, maka H0 tidak ditolak. Kesimpulannya, yaitu dengan tingkat kepercayaan 95% dan berdasarkan sampel yang ada, dapat dinyatakan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan prestasi belajar mahasiswa untuk ketiga dosen berbeda, minimal ada satu yang berbeda. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.